Para profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kali ini, saya akan membuat namanya serial Marketing and Selling Skills untuk para profesional. Dan awal ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep marketing atau marketing management di sini yang sangat diperlukan bagi para profesional di bidang sales and marketing. Tonton video ini sampai selesai. Terkait dengan marketing and selling. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan mengapa itu marketing, apa itu selling, lalu bagaimana prosesnya, apa yang mesti dilakukan bagi profesional supaya terus-menerus dia mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe and share video ini. Professional marketing and sales di dalam menjalankan tugas Anda sehari-hari harus punya fondasi yang kuat. Fondasi kuat ini didasarkan dari pemahaman konsep dan prinsip atau istilah-istilah dari dunia marketing dan dunia sales. Nah, itu khususnya terutama bagi teman-teman yang tentu yang tidak pernah mengecap di pendidikan atau di kuliah di bidang marketing atau sales di sini. Nah, ini penting banget. Kenapa harus dipelajari konsep teori prinsip dasarnya, kemudian tools yang digunakan, istilah yang digunakan, supaya jangan salah di dalam mengembangkan dalam strategi, supaya juga lebih kreatif nanti mengembangkan pasar atau dalam mengusahakan mencapai target penjualannya, atau juga jangan salah dalam menggunakan istilah-istilah dalam dunia marketing and sales, kan bahaya kan begitu ya. Dan saya percaya hal mendasar ini menjadi fundamental kita pertama untuk nanti melangkah ke langkah-langkah berikut yang lebih intermediate atau lebih advance gitu sahabat sekalian. Apa itu pasar? Nah, ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman sekalian. Nah, pasar saat ini yang paling mendasar adalah kalimatnya menurut Kotler adalah yaitu himpunan semua pembeli aktual. Nah, pembeli aktual, pembeli nyata dan potensial, yang berpotensi, yang memiliki minat yang cukup dalam dan juga memiliki pendapatan dan akses juga kepada produk. Nah, itu pasar ya. Jadi ada pembeli aktual yang sudah terlibat di situ membutuhkan, lalu juga ada yang potensial. Itu pasar, market. Dan market juga sekarang ada market yang real ya, yang bertemu di pasar, Anda ke face to face. Ada juga market yang sifatnya digital, yang tidak kelihatan tapi dia terlibat, ada di pasar gitu ya. Makanya sekarang kan dunia pasar itu ada pasar yang tradisional ya, ada juga pasar yang namanya digital. Nah, itu yang Anda mesti mempelajari tentang pasar. Tapi jelas di sana ada pembeli. Pembeli itu ada dua ya. Pembeli aktual memang dia punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan di sana untuk menggunakan, memakai atau membutuhkan produk tersebut. Yang kedua potensial, saat ini dia tidak butuh. Nah, tugas Anda nanti lihat apa? Mempengaruhi pasar. Nah, itu ya. Pasar. Jadi jelas pasar itu ya harus ada kembangkan di sini. Nah, hal yang kedua, setelah Anda tahu pasar, maka ada istilah pemasaran. Pemasaran ya, pasar jadi pemasaran. Dan di sini adalah berarti sudah melibatkan suatu proses. Proses apa di sini? Ada proses sosial. Nah, ada proses sosial dan proses manajerial, dengan mana individu dan kelompok ya. Kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, mempertukarkan suatu produk atau nilai dengan individu dan kelompok yang lain. Nah, ini pendapat dari Kotler ya. Jadi proses sosial. Jadi sosial itu berarti nanti apa? Ada sosial yang nyata ya. Ada sosial yang digital. Nah, berarti di sini apa? Yang penting dasarnya apa di sini? Mereka ini membutuhkan, menginginkan, mengharapkan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi seorang pemasar. Pasar jadi ada pasar yang tradisional, ada modern atau segala macam, dan juga kedua ada pasar yang digital. Nah, ini lalu di situ ada proses sosial, ada proses manajerial. Jadi ada bagaimana intersosialnya. Nah, nanti sosialnya bisa sosial yang digital atau sosial yang ketemu ya tradisional gitu teman sekalian. Jadi pahami di sini ya. Dan juga bagaimana nanti bertukar, ada bertukar produk dan nilai. Jadi waktu Anda menjual nanti di sana
ada menjual satu produk, ada menjual satu nilai. Nah, jadi harus paham di situ. Jadi perlu Anda pahami nanti customer itu sendiri atau calon pembeli itu punya kebutuhan, punya keinginan, punya harapan. Nah, ini yang perlu Anda pahami hal mendasar tentang konsep pasar dan pemasaran. Potensi bagi seorang pemasar itu tentu ada. Nah, apa yang mesti dikuasai seorang pemasar di sini, seorang bagian marketing. Nah, di sini berarti seorang pemasar itu pertama harus tahu dulu ya, sahabat sekalian, mengetahui yang namanya konsep dasar, prinsip dasar, istilah-istilah di bidang marketing, mengetahui gitu ya. Berarti dia cara mengetahui bisa belajar, membaca buku, bisa kuliah dan sebagainya, mengerti istilah-istilah atau proses marketing. Yang kedua, dia memiliki pribadi yang suka menganalisa pasar, suka memahami pasar, ingin menguasai pasar. Nah, itu penting sekali bagi seorang pemasar. Lalu kompetensi berikutnya adalah dia harus kreatif. Kreatif selalu ada ide baru. Dengan dia memahami pasar, dia mengetahui, ingat, pasar itu tentu ada masalah, ada potensi masalah, ada peluang di sana. Jadi dia dapat data, lalu dia mengembangkan pasar ya dengan kreativitas sebagai seorang marketing. Itu penting sekali bagi seorang profesional di bidang marketing. Punya kompetensi kreatif dia di bidang seperti itu ya. Berikutnya, kemampuan dia di dalam pemecahan masalah, problem solving. Itu penting sekali. Yang berikutnya, seorang marketing ini harus punya kemampuan manajemen supaya dia bisa mengelola, namanya juga nanti silakan marketing manajemen, berarti manage. Nah, nanti Anda bisa melihat video saya tentang manajemen. Anda bisa belajar nanti pendekatan pakai POAC, POAC atau mau PDCA. Itu bisa digunakan untuk menerapkan manajemen di dalam dunia marketing. Nah, itu harus dikuasai teman sekalian. Lalu juga memahami manusia. Nah, ini ya, memahami perilaku manusia, karena nanti pasar itu harus dipahami bagaimana perilakunya, begitu pasar sendiri. Jadi memahami psikologi market pasar seperti ini ya, perlu diketahui sekalian. Jadi mengetahui, jadi kompetensi itu diperlukan sekali dipahami oleh seorang marketing. Nah, yang berikutnya juga tentu harus bisa mampu menerjemahkan, punya kemampuan menerjemahkan konsep marketing ke dalam dunia sales, karena marketing adanya di atas ya, di awal, baru nanti dalam dunia salesnya diterjemahkan supaya orang-orang sales bisa melakukan. Lalu berikutnya, punya kemampuan membuat KPI. Setelah menganalisis, membuat alat ukurnya supaya nanti pihak sales waktu mengeksekusi di pasar, dia mengetahui prosesnya, alat ukurnya seperti itu, supaya nanti bisa dievaluasi pasar yang dimaksud bisa nggak tercapai, dan bisa nggak target penjualan tercapai, target masa juga tercapai. Jadi ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki sahabat sekalian, jangan lupa terus menerus. Maka oleh karena itu Anda harus terus mengupdate diri. Jadi pahami pasar, pahami teori seperti itu ya sahabat sekalian. Tonton video ini sampai selesai, subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, beri komen positif, share video ini kepada sahabat-sahabat Anda sebagai dasar mengembangkan profesi sebagai marketing atau sales profesional. Nah, tentu sahabat sekalian, seperti tadi disebutkan, ada beberapa yang mesti dikuasai, kompetensi yang dimiliki. Nah, kompetensi yang perlu juga di salah satu adalah bagaimana memahami proses marketing. Nah, tentu namanya juga marketing, tentu ada awalnya. Dan awalnya itu biasanya adalah mengenali mengapa bisnis ini ada. Mengapa ada bisnis, lalu apa visinya bisnis ini. Jelas ya. Jadi ingat, orang marketing dia tidak membuat sendiri, dia mengacu karena hubungan sebab akibat. Ini dalam konsep manajemen, sebab akibat. Berarti dasar marketing adalah yang membuat konsepnya atau strateginya atau pengembangannya mulai dari awal, yaitu memahami yang namanya konsep bisnis yang sedang dijalankan, lalu apa misinya, apa visi dari bisnis ini. Nah, itu visi misi bisnis berarti bicara strategi bisnis. Nah, ingat sahabat sekalian, strategi bisnis itu berangkat dari hasil analisa. Nah, biasanya kalau orang marketing menganalisisnya menggunakan SWOT analisis. Jadi menganalisa pasarnya, apa kekuatan saya, strength-nya, apa weakness-nya, apa kelemahan kita, itu analisa ke dalam.
Lalu kemudian apa peluang-peluang atau opportunity di pasar, di lapangan, begitu ya. Lalu apa hambatan-hambatan yang ketika saya masuk. Nah, begitu seperti itu maka akan melibatkan berbagai variabel. Kalau Anda mempelajari berbagai teori gitu, ada analisa ke dalam internal, juga ada analisa keluar. Bagaimana para pesaing, nah, itu ya. Bagaimana mengembangkan dari strategi itu nanti keluar yang namanya salah satunya adalah setelah besar tersebut, corporate kan strategi ada banyak ya. Itu yang pertama adalah strategi marketing. Bagaimana menerjemahkan, karena strategi itu ujung-ujungnya kan duit atau yang disebutnya pencapaian profit dalam 5 tahun ke depan, profit tahun dan seterusnya. Dari profit itu ingat teman-teman sekalian, ada rumusnya, profit sama dengan revenue dikurangi cost. Revenue itulah sumber marketing dan sales bekerja di situ. Oleh karena itu visi misinya perusahaan diterjemahkan pertama kali oleh teman-teman marketing. Bagaimana caranya supaya saya profit sekian dengan target penjualan sekian. Nah, diterjemahkan oleh orang-orang marketing strateginya. Strateginya pertama ya bentuknya value. Kalau dia ingin dapat untung tahun ini 100 juta gitu ya, dapat revenue maksudnya. Revenue costnya sekian 50 juta, berarti untungnya 50 juta. Nah, untuk mendapatkan 100 juta ini diterjemahkan nanti oleh teman-teman marketing. Apa yang akan dijual gitu ya. Untuk mendapatkan 100 juta ini dalam waktu 1 tahun, maka nanti bisa dibagi menjadi 12 bulan, kemudian diturunkan ya, begitu ya teman sekalian ya. Nah, itu strategi pertama. Strategi corporate itu diturunkan dalam bentuk secara fungsional oleh bagian marketing. Nah, tugas marketing adalah membuat strategi. Nah, strategi ini udah jelas semuanya diturunkan, barulah menggunakan istilah-istilahnya nanti orang marketing. Yaitu apa nih? Nah, keluarlah muncul istilah-istilah namanya ada STP. STP itu apa? Singkatan dari segmentation, targeting, and positioning. Nah, ini dia. Jadi teman-teman lihat ya, dari strategi dilihat apa segmen yang mau saya masuki. Ya, tadi sudah ada value-nya kan dari bentuk uangnya. Segmen apa? Pasar yang saya masuki. Oh ya, saya segmennya adalah misalnya contohnya mau segmennya adalah wanita. Nah, wanita itu kan luas. Dari baru lahir sampai lansia. Oh ya, jelas berarti segmennya wanita, saya pingin targetnya adalah wanita umur produktif ya, berarti umurnya 25 tahun sampai umur 35 tahun. Nah, itu jelas ya, usia 25 sampai 30 tahun. Nah, ini namanya target. Nah, habis bicara target, baru bicara yang namanya positioning. Bagaimana produk saya ini nanti punya posisi yang jelas di usia bagi wanita usia 25 sampai 35 tahun. Wah, Anda menganalisis kan ya. Maka tadi kan Anda wajib punya kompetensi memahami perilaku dari pasar. Pasar itu siapa? Bisa wanitanya. Seperti apa yang mereka inginkan, ini kita butuhkan, harapkan. Nah, itu baru apa posisinya. Misalnya Anda mau menyebut produk Anda ini kelasnya kelas yang high, kelas atas, kelas eksklusif. Jadi itu mesti nanti kaitannya apa? Waktu Anda mau membuat strategi promosinya. Nah, itu lihat ya. Banyak nanti kita lihat sekalian ya. Jadi segmennya itu sekelompok ya, sesuatu yang sekelompok yang homogen. Kemudian Anda tarik lagi yang kecil, yang lebih spesifik adalah targetnya, lalu gimana membenamkan sesuatu image ke dalam target tersebut. Nah, itu harus dikuasai benar teman-teman sebagai seorang marketing. Menguasai lebih. Nanti saya akan jelaskan detail ini seperti itu misalnya. Nah, ini pemahaman dasar yang harus Anda kuasai. Nah, setelah Anda mengenali segmennya, target posisinya, baru Anda mulai didorong apa produknya yang Anda akan buat. Nah, produk itu ada macam-macam ya, aspek-aspeknya. Nanti saya jelaskan di sini. Makanya ada produknya apa, lalu berapa harganya, bagaimana cara promosinya, bagaimana cara strategi penempatan. Nah, ini disebutnya namanya marketing mix. Kalau tadi STP di strategi marketing. Jadi strategi marketing ada 2 bagian, ada STP-nya dan ada marketing mix-nya. Dan ini harus dikuasai bagi seorang pemasar. Supaya apa? Muncullah ide-ide kreatif di sana. Nah, itulah bagian dari suatu proses namanya marketing management, dari mulai awal dari corporate strategi, lalu diterjemahkan oleh bagian marketing. Nanti marketing jadi dari bentuk value ke sampai bentuknya unit. Nah, dari situlah nanti departemen lain membuat bagian produksi
membuat budgetingnya, baru kemudian bagian purchasing, baru bagian finance menghitung. Jadi marketing duluan yang bekerja, menerjemahkan yang namanya berapa pendapatan yang akan dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jadi orang marketing ini pertama yang mengetahui, membuat dan menggerakkan, mendrive seluruh organisasi. Jadi penting sekali orang marketing harus cerdas, harus tahu dasar teorinya, harus tahu prinsip dasar, harus tahu istilah-istilah. Jangan sampai salah istilah, sahabat sekalian ya. Nah, saya akan masuk ke penjelasan berikutnya tentang namanya STP dan juga marketing mix. Di dalam video ini, tentu sahabat sekalian sudah memahami ya hal-hal dasar bagi seorang marketing, seorang profesional di bidang marketing memahami istilah-istilah dasar. Dari mana, apa itu pasar, apa itu proses marketing, dan seterusnya. Nanti sahabat sekalian, semoga nanti Anda bisa melanjutkan melihat video-video berikutnya supaya lebih detail. Dan silakan saksikan serial dari video marketing and selling ini supaya Anda bisa meningkat kompetensinya. Dan tolong sahabat sekalian, subscribe lalu share video ini kepada anak buah Anda, kepada tim Anda, kepada sahabat-sahabat Anda yang harus mengerti pasar. Walaupun Anda sebagai profesional, sebagai leader, wajib melakukan ini ya. Harus belajar terus, nggak boleh berhenti. Dan dibuktikan apa? Ide-ide Anda berjalan nggak terus mengenai pasar ini. Kalau produk itu lagi, Anda sebagai marketing yang bekerja di masa lalu. Maka ini penting sekali. Video ini harus Anda kuasai. Tadi ya persyaratannya harus punya kompetensi dimiliki. Buktinya apa? Pasar Anda terus ada dan harus membangun namanya pasar. Semoga video ini bermanfaat. God bless you.